Hari ini saya akan bacakan untuk kita kisah Zakeus. Diambil dari Lukas pasal 19 ayat 1 sampai dengan ayat ke-10. Saya bacakan untuk kita bersama-sama. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai di tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakeus, segeralah turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan, ketika kita memiliki barang yang terhilang dari lemari kita yang kita sudah simpan dengan baik, kita punya sesuatu barang, apakah kita sebut itu arloji, apakah itu mutiara, yang ketika kita punya kenangan yang dalam dengan barang tersebut, sehingga tidak ternilai dengan namanya angka dan harga. Bisa jadi barang itu peninggalan dari istri kita. Bisa jadi itu ada sesuatu yang kita dapat dari orang tua kita, atau dalam pernikahan kita di awal, ataupun masa bahkan dulu pacaran kita masih simpan barang itu. Ternyata tidak ada di lemari kita pada hari itu. Apa yang saudara lakukan? Saya percaya bagi seseorang yang melihat barang yang tidak bisa dinilai dengan harga karena punya kenangan yang dalam di dalamnya, ada sesuatu hubungan emosional, ada sesuatu relasi dengan barang tersebut, dia tidak akan membiarkan barang itu tidak di tempat. Karena itu pada tempatnya seharusnya yang sudah dia simpan. Bagi dia barang hilang tersebut, dia akan cari, dia akan sapu rumah, dia akan lihat di manakah barang itu. Saudara, itulah yang Yesus lakukan. Dan yang luar biasa, itu juga dilakukan oleh Zakeus. Kalau kita melihat di dalam kisah Zakeus, Yesus yang masuk ke kota Yeriko. Saudara, kota Yeriko itu kota yang besar, kota perdagangan. Dan Zakeus di sini bukan pemungut cukai biasa. Dia seorang jenderal pemungut cukai. Dan dengan kehidupannya yang sudah berkecukupan, sebenarnya dia tidak perlu cari yang lain. Dia sudah sanggup mengumpulkan harta. Dia orang yang bisa memeras orang lain dengan latar belakangnya dia. Dan dia udah punya segala kecukupan. Tapi ada sesuatu yang membuat dia penasaran. Siapa sih Yesus? Dia sering mendengar bahwa Yesus adalah seorang yang melakukan mujizat. Yesus adalah seorang yang menyembuhkan orang buta, orang tuli mendengar, orang lumpuh berjalan. Tetapi dia belum pernah melihat siapa secara pribadi bertemu dengan Yesus. Dan pada hari Yesus ketika ke kota Yeriko, di situ dia mengambil kesempatan untuk melihat Yesus. Dan apa yang dia lakukan? Kalau kita imajinasikan, saya sedikit tersenyum ketika merenungkan tentang Zakeus. Kita pernah mungkin yang nonton film Kurcaci. Kebetulan saya juga pernah nonton film Disney Kurcaci. Kalau berlari badan pendek,
Lucu ya. Nah dia menemukan begitu banyak orang sudah mengelilingi, begitu padatnya orang, dan dia harus berusaha. Seperti kisah 4 orang yang mengangkat orang lumpuh, tidak pernah menyangka bahwa rumah itu penuh dengan orang yang sudah berkerumun. Zakheus juga tentunya semakin penasaran bahwa ternyata pribadi Yesus bisa menyedot perhatian begitu luar biasa, dan Yesus viral saat itu beritanya. Maka dia memutuskan memanjat pohon ara dan melihat Yesus. Saudara, apa yang terjadi? Puji Tuhan, pada saat itu Yesus memandang kepada dia, memanggil dia turun dan berkata, aku mau ke rumahmu. Harus ke rumahmu. Dia menerima Yesus dengan sukacita. Bahkan terjadi sebuah pertobatan, terjadi sebuah perubahan, di mana pada hari itu Yesus berkata bahwa di ayat 10 yang saudara diajak liturgi bacakan. Sebab anak manusia datang. Saya baca di ayat 9 ya. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Saudara, seorang pemungut cukai anak Abraham, apa nggak salah? Pemungut cukai adalah pengkhianat bangsa. Pemungut cukai dipandang oleh orang sebangsanya sebagai penjajah, karena dia bekerja mewakili pemerintahan Romawi, memungut pajak, dan seringkali memakai kekuasaan itu memeras saudara sendiri. Karena tentu dia dilihat dengan darah keyahudian dia, saudara sebangsa. Tapi perbuatan dia itu adalah perbuatan seorang penjajah. Saudara, Zakheus sangat dibenci. Kita tahu bahwa bukan hanya Zakheus, pekerjaan sebagai tukang pajak itu adalah pekerjaan yang mewakili penjajah di dalam melanjutkan kekuasaan, mengambil kekayaan pajak untuk menghidupi penjajah. Nah, saya bisa bayangkan betapa terkejutnya ketika kalimat Yesus berbenturan dengan persepsi daripada kebanyakan orang saat itu yang hadir di rumah seorang pemungut cukai. Hadir di rumah pemungut cukai saja sudah mengejutkan. Datang ke rumah Zakheus saja untuk makan dan minum bagi orang-orang yang memandang ahli Taurat dan Farisi, Yesus haram makan itu. Karena makanan itu haram. Dihasilkan dari pajak, dari uang yang tidak bersih, uang korupsi. Tapi dia duduk di kursi yang mewah, rumah orang kaya. Zakheus dibilang kaya di sini. Dia duduk di meja yang mewah. Dia dihidangkan makanan mewah. Dan hati mereka mulai mengutuk dan marah. Kalau dia benar anak Allah, kalau dia benar seorang guru yang agung, kalau dia seorang pemimpin yang hebat, apakah dia tidak muntah makan makanan korupsi di depan semua, peras rakyat, dan dia makan? Tapi mereka tidak menyadari satu hal, bahwa maksud Yesus dalam kesemuanya itu akan mengubahkan pandangan mereka. Saudara, anugerah Allah berlaku atas banyak orang, atas semua orang, atas mereka yang berdosa seberapapun dosanya, atas mereka yang dibuang oleh sesamanya. Anugerah Allah disediakan, dan Tuhan menanti mereka yang mau kembali kepada Tuhan. Saudara yang terkasihan Tuhan, di tengah masyarakat kita banyak ya orang yang terbuang. Banyak orang yang dengan gaya hidupnya, dengan pergaulan sosial, dengan status sosialnya, atau dengan tingkah lakunya, dengan sikap kehidupannya, karakternya, membuat kita melihat bahwa betapa mereka butuh Yesus sebenarnya. Tergantung kita mau lihat sisi mana. Ketika kita melihat orang-orang sulit di sekitar kita, orang-orang yang sulit untuk dikasih, orang-orang yang seperti duri dalam daging, sama seperti mungkin kita lihat anak kita yang kurang menyenangkan kita, seperti melihat pasangan kita yang tidak sesuai visi dengan kita, atau dalam pelayanan ada orang sulit
yang keperkatannya tajam, tingkah lakunya, dan banyak hal bahkan kita tahu bagaimana kehidupannya. Saudara, ternyata Tuhan mengajarkan bukan melihat kelemahannya, tetapi Tuhan mengajarkan untuk melihat kelebihan mereka dan mulai belajar untuk mengasihi mereka apapun keadaan mereka, bahwa Tuhan juga datang untuk mencari dan menyelamatkan yang mau datang kepada Tuhan. Saudara, Yesus berkata dia datang bukan untuk orang sehat. Artinya dengan bahasa medis, dokter bukan untuk orang sehat. Dokter itu untuk orang sakit. Soalnya kalau nggak sakit jangan ke rumah sakit sekarang. Bahaya. Ya, harus pakai masker 2 lapis. Orang sehat aja jaga orang sakit aja deg-degan di rumah sakit. Ya, perkataan Yesus ini iya benar. Orang sehat nggak butuh dokter. Sebenarnya bukan berarti ada orang sehat di dunia dalam arti sehat rohani. Semua sakit. Yesus selalu menyatakan bahwa semua orang butuh keselamatan. Termasuk seorang yang begitu berdosa yang sedang ada di pohon ara, yang usahanya jauh melebihi banyak orang yang lain, karena jabatan dia panglima pemungut cukai, jenderal ya, jenderal pemungut cukai, dia bisa naik ke atas dan tidak ada malu-malunya. Dia bisa mau melihat Yesus sedemikian. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, karena itu kita tidak boleh buang orang dari keadaan yang ada. Dan terbukti Lazarus, ini jadi sekolah minggu nih. Lazarus, turunlah, bukan teman engkau, tempat Zakius. Zakius bertobat, saudara. Sudah pertobatan sejati bagaimana merespon anugerah Tuhan. Dan kalau kita lihat bahkan dia mengambil tindakan, di bagian itu kita lihat bahwa dia mengembalikan, ya. Dia berkata bahwa Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Saudara, Zakius mengambil keputusan yang begitu nyata sebagai sesuatu yang dia harus bayar harga atas semua kerugian yang telah diderita orang lain oleh karena dosanya. So itu pengakuan dosa yang paling nyata. Langsung ngaku, langsung bertindak. Pertobatan itu. Ada banyak orang bilang bertobat, besoknya masih ulang. Zakius enggak, langsung hari itu bertindak. Nah maka Yesus memuji Zakius, berkata bahwa ini anak Abraham. Nah yuk kita mulai dari titik ini ya. Begitu mengejutkan ketika Yesus membongkar kesombongan persepsi mereka yang selalu membanggakan. Kami anak Abraham. Yesus pernah negur. Kamu kira Bapa di surga gak bisa menjadikan dari batu-batu ini anak Abraham? Bisa. Kenapa? Saudara, waktu saya menelusuri akan keturunan ketika bicara anak Abraham. Coba yang di gereja dan yang di rumah, yang sedang live streaming. Ya. Saudara, Abraham dijanjikan memiliki keturunan yang banyak di muka bumi. Bahwa dia akan menjadi bapa segala bangsa. Kalau janjinya memiliki banyak keturunan dan menjadi bapa segala bangsa. Pertanyaan saya, istri yang dikasih subur atau mandul? Harusnya subur. Betul kan ya? Tapi Sarah mandul pada awalnya. Sekarang kita tanya, Ishak mewarisi janji Abraham nggak? Mewarisi. Dan kalau Ishak mewarisi janji Abraham bapaknya, berarti istrinya Ishak namanya Ribka harusnya subur atau mandul. Fakta mengatakan di awalnya dia mandul. Baru setelah itu dibukakan kandungannya, dia punya anak kembar. Kita turun lagi ke Yakub, cucunya Abraham. Yakub juga mewarisi janjinya Abraham. Harusnya istri yang dicintainya, Rahel, kan bukan Lea, dia harus bekerja lagi. Rahel itu pada awalnya mandul atau subur? Mandul. Nah, saudara pernah pelajari generasi garis keturunan yang nenek mandul, mama mandul, diri sendiri mandul. Wah, saudara,
dengan cara bekerja demikian, Allah sedang membongkar laci hati daripada orang Farisi, ahli Taurat, orang Israel yang menganggap kami bangga, kami keturunan Abraham. Kalau keturunan Abraham, seharusnya mereka dengan rendah hati mengakui mereka bisa ada, mereka jadi suatu bangsa, mereka mampu, dan mereka sanggup. Bukan karena mereka, tapi karena Allah yang telah memberkati keturunan demi keturunan datangnya daripada Allah. Amin. Semua karena Allah. Saudara, maka ketika Tuhan berkata ini keturunan Abraham, so kalau lihat apa yang dilakukan oleh tindakan Zakius mengejutkan. Zakius tidak menghukum dirinya dengan hukuman yang setimpal. Saudara, sebenarnya di dalam aturan yang disebut di Bilangan pasal 5 ayat 7. Ya, dia hanya perlu mengembalikan 1/5, menambahkan. Saya bacakan untuk kita. Maka haruslah ia mengakui dosa yang telah dilakukannya itu, kemudian membayar tebusan sepenuhnya dengan menambahkan 1/5. Lalu menyerahkannya kepada orang terhadap siapa ia bersalah. Tapi Zakius tidak mengukur dirinya dengan kesalahan yang sedemikian. Dia mengukur lebih dalam kesalahannya. Dia mengambil Keluaran pasal 22 ayat 1 sebagai patokan atas kerugian yang ditimbulkan. Dan dia menilai dirinya apa? Perampok. Karena aturan Keluaran pasal 22 itu untuk perampok. Kalau di dalam Bilangan pasal 5 ayat 7 itu bukan untuk perampok, itu yang merugikan orang, ya bukan merampok, merugikan dia 1/5. Dan Zakius melakukan, saudara lihat, ya saya bacakan. Apabila seorang mencuri seekor lembu atau seekor domba, mencuri dan membantainya atau menjualnya, maka ia harus membayar gantinya, yakni 5 ekor lembu ganti lembu itu, dan 4 ekor domba ganti domba itu. Oh, ini 1 diganti 5, 1 diganti 4. Nah, inilah yang Zakius lakukan ketika di hadapan begitu banyak orang. Dia sedang berkata, aku ini perampok. Aku bukan seorang yang bekerja dalam jabatan itu cuma jubah. Menjadi seorang pemungut pajak itu cuma jubah. Pekerjaan itu cuma status. Tapi di dalamnya aku perampok. Saudara, mana yang lebih jujur dibandingkan ahli Taurat dan Farisi yang memakai jubah agama, merampok uang perpuluhan, mengambil uang persembahan rakyat, memeras rakyat, memakai bait Allah, dan memakai jabatan imam, memakan uang orang janda dan orang miskin? Siapa yang lebih berdosa? Saudara, kalau Yesus hari itu tidak marah dan menudingkan jarinya, bersyukur mereka semua. Berani-beraninya mereka menghakimi Yesus yang makan minum sama orang berdosa. Orang yang disebut berdosa ini mengakui dia merampok. Dan dia pakai jubah pekerjaan duniawi sekuler. Tapi orang yang pakai jubah agama justru merampok dan tidak menyadarinya. Kurang ajar itu namanya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kalau kita bicara ya tentang, oh ini akhir bulan ya, mulai masuk ini. So bagaimana dengan persembahan? Bagaimana dengan tanggung jawab kita kepada Tuhan? So, saya tahu, waduh Pak Fu, gak cocok nih khotbahnya di masa pandemi begini. Saya berani khotbah karena saya lakukan. Saya tidak membiarkan masa sulit lalu mentoleransi diri Anda. Dan terbukti Tuhan gak pernah tinggalkan saya. Kami hidup, kami ada. Saudara, bukan persembahan yang Tuhan inginkan sebenarnya, tapi hati dan sikap hati kita terhadap uang. Kita jadikan uang itu hamba untuk memakai demi kemuliaan Allah, atau pakai uang itu untuk menjadi Tuhan yang menguasai pikiran kita. Nah, semua yang kita lihat cuma uang. Nah, Zakius sebelumnya dia lihat uang itu segala-galanya. Persahabatan bangsa gak ada artinya. Persaudaraan darah daging gak ada artinya. Yahudi keyahudian saya gak ada artinya.
Yang penting uang. Lu menderita itu urusan lu. Kamu susah urusan kamu. Saya di jabatan ini juga lewat korupsi. Mungkin dia sogok untuk bisa dapat jabatan. Maka bagi dia tidak ada persaudaraan. Tidak ada kebangsaan. Mau dicap pengkhianat, nggak masalah. Mau dibilang perampok, pemeras, silakan. Anak cucunya nggak mau diketemuin orang, rumahnya nggak ada mau lewat, semua nggak mau menghormati dia, mau buang ludah, silakan. Yang penting uang. Tapi lihat ketika dan perjamuan itu, seluruh konsepnya diputar balikan oleh Tuhan. Saudara, dia melihat apa? Bukan uang. Relasi itu penting. Relasi yang pertama, relasi dengan Allah. Bereskan dulu. Maka ketika Tuhan berkata di Taman Eden, pada hari engkau memakannya mati. Adam Hawa tidak mati. Karena kematian yang kita tahu hanya berpikir kematian jasmani. Roh dan tubuh berpisah. Tapi di hadapan Tuhan, Tuhan memandang roh kita dengan Tuhan terpisah dan tidak punya hubungan. Itu kematian rohani. Itu lebih penting. Diberesin dulu. Karena kalau itu tidak diberesin, lalu kita mati, roh dan tubuh kita berpisah. Kita pergi berjumpa dengan Allah. Maka di situ Tuhan bilang, di dunia saja kamu gak mau bersekutu dengan saya. Di dunia hidup, rohmu tidak punya hubungan dengan saya. Buat apa engkau punya relasi dengan saya selama di kekekalan? Tempatmu bukan di sini. Itu mati kekal namanya. Saudara tahu di mana tempatnya? Di mana gertak gigi terdengar. Di mana terjadi kegelapan yang paling gelap. Di sana terjadi teriakan dan tangisan. Dan di sana terdengar suara yang berkata, Lazarus, celupkanlah jarimu, teteskan air. Aku haus, aku panas, aku menderita. So boleh senang-senang hari ini. Soalnya yang mendengar di rumah. Dan yang setelah ini ketika rekaman ini engkau dengar siapapun engkau. Dengar baik-baik. Hari ini engkau boleh bersenang-senang di atas hartamu. Engkau boleh senang-senang dengan pekerjaanmu. Dengan segala hal. Tapi engkau lepaskan hubunganmu dengan Tuhan. Di dalam seluruh yang engkau kerjakan. Engkau siap menantikan penghukuman daripada Tuhan. Saudara, ketika Yesus memuji sedemikian. Saudara, saya percaya bahwa ketika Zakheus berambil tindakan demikian, itulah bukti pertobatan Zakheus. Mari kita lihat ketika dia mengambil tindakan demikian. Dia berkata, Tuhan, ya kan? Setengah dari milikku akan kuberikan pada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Saya tidak yakin dia gak meras banyak orang. Saya percaya Zakheus meras banyak orang. Dan dengan kondisi yang demikian, dia siap untuk miskin dengan harta yang dikeluarkan. So ikut Tuhan bayar harga. Dan kita tahu ada pemuda yang datang. Guru, aku sudah melakukan semua. Gimana caranya dapat keselamatan kekal? Hidup kekal. Tuhan bilang, pulang, jual hartamu, bagikan ke orang miskin, ikut aku. Saudara, Tuhan bilang lakukan, dia bilang semua sudah lakukan. Jangan salah ya, Yesus cuma membacakan hukum Taurat, bukan seluruhnya. Makanya dibilang sudah aku lakukan, itu yang Yesus sebut. Tapi bukan semua, karena Alkitab mengatakan tidak satu orang pun bisa melakukan hukum Taurat. Maka waktu Yesus bilang, apakah engkau melakukan seluruh hukum Taurat? Sudah. Waktu Yesus bacakan, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina ya. Tapi itu baru yang ke-5 sampai ke-10. Yang 1 sampai 3 itu belum Yesus baca. Jadi semua yang dilakukan, tidak mungkin orang bisa memenuhi semua hukum Taurat. Tapi cara Yesus membongkar hatinya tentang hukum Taurat yang dia belum lakukan. Yesus bilang, jual hartamu, bagikan orang miskin. Bukan semua orang ikut Tuhan berarti harus jual harta, harus jadi miskin. Enggak, bukan maksud Yesus. Tapi Yesus tahu di mana bagian hatimu yang di mana di dalamnya ada lubang yang engkau telah isi penuh dengan dunia, dan itu yang mengotori hidupmu. Yang Yesus bongkar dan bersihkan itu. Itu pemurnian. Namun kalau kita lihat Zakheus, dia benar-benar tidak peduli lagi dengan harta. Bagi dia dapatkan Yesus yang dia cari itu udah segala. Saudara, dia merasakan, loh, dulu saya peras orang, dulu saya dapat uang, hati saya melonjak senang, tapi gak senang seperti yang sekarang ketemu Yesus. Beda loh, ada sesuatu damai dengan Yesus. Saudara, Zakheus bisa membedakan antara ketika dia mendapatkan
akan bawa uang dari luar masuk ke rumah, lalu dipisahkan antara yang kas Romawi dengan kasnya dia. Ada seneng, ada. Tapi seneng itu beda dengan ketika ketemu Yesus. Saudara, ada lagu, sudahkah kau miliki damai di hatimu? Sudahkah kau miliki sukacita di hidupmu? Hanya Yesus yang sanggup memberikan semua itu. Jadikanlah dia raja di hidupmu. Nah, sukacita ketika di rumah yang dirasakan bersama Yesus, Sakeus bisa ngerasakan berbeda dengan ketika dia mengumpulkan uang banyak. Maka bagi dia, ketika sukacita yang sejati ini dia dapat, damai yang sejati ini dia miliki, dia tidak butuh lagi damai yang dari dunia, yang hanya diberikan oleh materi. Berbeda dengan Yudas. Perhatikan Yudas. Yudas ikut Yesus. Yudas tahu kejadian itu? Tahu. Waduh, waktu Zakheus bilang, aku bagikan aku. Yudas mungkin bergejolak kegirangan. Bendahara dapat uang nih. Ada orang kaya yang bertobat lagi ikut Yesus. Kenapa? Pasti sumbangnya lewat bendahara. Dan dia bisa tilep uang lagi. Nah, ini jiwa perampok. Malam itu, hari itu, ada seorang perampok rakyat ketemu Yesus bertobat. Tapi hari itu ada seorang perampok memakai nama pelayanan justru tetap tidak bertobat. Yudas ada di situ, Yudas ada. So lihat waktu perempuan yang meminyaki Yesus dan murid-murid berkata, Yudas tentunya juga. Buat apa pemborosan itu? Orang melayani Tuhan dalam pertobatan. Memberikan. Dia pakai ilmu, ekonomi, dan belas kasihan seolah-olah dia melayani. Dia mengucapkan kalimat itu bukan karena mau melayani. Dia berharap perempuannya jual minyak yang mahal nawastu itu, lalu masukkan setor ke kas, dia bisa tilep uang itu. Maka dia berkata, buat apa pemborosan itu? Itu bisa dijadikan untuk nolong orang miskin. Tuhan bilang, kamu jangan merepotkan perempuan ini. Dia melakukan untuk kematianku, persiapan kematianku. Saudara, murid-murid yang setiap hari bersama dengan Yesus nggak ngerti bahwa Yesus akan kesalib. Tapi wanita ini memilih yang terbaik. Dia tahu Tuhan akan kesalib. Seorang wanita yang mengorbankan diri untuk Yesus. Tapi seorang murid mengorbankan Yesus untuk diri. Dengar baik-baik. Seorang wanita yang mengorbankan diri untuk Yesus. Tapi Yudas mengorbankan Yesus untuk dirinya. Betapa jahatnya keadaan dunia. Kalau kita lihat kondisi hati manusia di masa itu. Dan tidak terluput masa kini. Maka di masa pandemi ini yuk kita bereskan hati kita di hadapan Tuhan. Tidak ada yang tahu kedalaman hati isi hati. Hanya Tuhan yang tahu. Dan karena itu saya mengajak kita bersama-sama. Yuk melihat bukti penerimaan Yesus. Saudara, anugerah Allah telah mengubah hidup Zakheus. Iman dan bukti pertobatannya tersebut adalah tanda bahwa ia orang beriman, anak Abraham. Yesus nyatakan di ayat 9. Ini anak Abraham. Karena itu hari ini saya mengajak kita bersama-sama kembali menyadari. Saudara, seseorang yang disebut terhilang apabila seseorang itu menyimpang jauh dari rencana Allah. Yuk coba periksa hidup kita hari ini. Bagaimana rencana Allah atas keuangan kita? Apa rencana Allah atas kesehatan kita? Saudara, saya kehilangan mama dan papa belum setahun. Dan dalam waktu yang dekat. Saya juga bisa merasakan keterhilangan yang dialami oleh gembala saudara. Saya turut sepenanggungan sedalam-dalamnya. Dan hari ini saya mau berkata, kalau kita masih bisa bernafas. Saya bersyukur masih ketemu teman-teman gereja di tempat ini yang pagi datang mempersiapkan semua untuk saudara di rumah semua. Hidup ini kesempatan. Kesempatan untuk melayani Tuhan. Hidup ini ada kesempatan untuk mencari yang terhilang dan membawa kembali kepada kerajaan Allah. Hidup ini ada kesempatan. Bukan lagi kita memakai hidup ini untuk hal yang akan hilang dan lenyap.
berjejer-jejer, berbaris di UGD. Kita udah lihat bagaimana ketika pernah kita alami oksigen itu begitu sulit dicari. Kita udah mengalami bagaimana obat itu begitu mahal. Kita udah mengalami bagaimana pribadi yang di depan kita tidak mampu diselamatkan. Bukankah kita menangis akan keterhilangan? Bukankah kita bersedih ketika kita diambil apa yang menjadi milik kita? Tapi tahukah saudara, hati Bapa di surga betapa sedih dan hancurnya apa yang telah diciptakannya, yang dikatakan sungguh amat baik di Kejadian pasal 1 ayat 31. Manusia diciptakannya terhilang dari hadapannya, dan untuk mengembalikan dia mengirim anak yang tunggal turun ke dunia. So, kekristenan bukan agama dari bawah mencari yang di atas. Agama dari bawah manusia menuju ke atas ingin mencari yang namanya Tuhan. Tetapi Yesus datang, dia membawa hubungan, relasi. Dan kekristenan itu dari atas turun ke bawah, yang mengakibatkan yang di bawah akhirnya menyadari ada yang mencari hidupnya. Siapakah yang kau cari? Apakah yang kau cari? Saudara, renungkanlah kasih mula-mula di hatimu ketika engkau bertobat. Renungkan ketika engkau pertama kali dijamah oleh kasih Tuhan. Waktu mungkin kau di KKR, waktu engkau dicari oleh temanmu datang ke gereja, waktu engkau mungkin sedang ibadah, waktu engkau menangis hancur hati. Setelah itu engkau tidak pernah berdiam diri sampai orang tuamu berkata, nginep aja di gereja, nggak usah pulang. Engkau tidak peduli dibenci teman, engkau tidak peduli dianggap tidak layak, engkau terus mengabarkan Injil. Di mana semangat itu? Di mana hati itu? Apa yang kau cari hari ini? Apa yang kau cari hari ini? Tundukkan kepalamu. Mari kita renungkan. 1 menit. Saya minta engkau yang merenungkan dengan baik. Ketika saya menaikkan pujian ini, saudara bicara sama Tuhan terus di hati saudara. Tuhan, ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya ini kerinduanku. Setiap saudara jemaat Tuhan yang di rumah, yang duduk di ruang tamu, di ruang makan, dimanapun kau berada, berbicaralah kepada Tuhan. Tuhan, ini aku. Ampuni dosaku Tuhan. Kalau selama ini, bahkan di dekat aku, di keluarga aku, keselamatanmu tidak aku beritakan. Tuhan, aku mau mencari yang terhilang seperti Tuhan mencari hidupku. Aku mau mencari Tuhan seperti Zakeus yang mencari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya mau Tuhan, Engkau pakai hidup saya. Berdoa. Siapakah yang hari ini berkata dalam hatinya, Tuhan, kembalikan aku ke kasih mula-mula itu. Kasih yang dimana Engkau pernah mencari dan mendapatkan aku. Kalau Engkau berkata demikian, saya tidak bisa melihat Engkau, tapi Engkau boleh angkat tangan kananmu, taruh kirimu di dadamu, dimanapun Engkau berada mendengarkan firman Tuhan ini. Saya mau berdoa untuk Engkau. Bapa, terima kasih Engkau mau mengirimkan anak-Mu yang tunggal ke dalam dunia. Kami sadar Tuhan,
Hari ini kami telah ditemukan oleh Tuhan. Perjalanan kerohanian kami, perjalanan iman kekristenan kami, kalau sampai hari ini kami boleh kenal Yesus, kami boleh tetap bernafas, kami masih tetap hidup, ini anugerah Tuhan. Tuhan, kami mau pakai hidup ini sebagai kesempatan untuk melayani Tuhan. Tuhan, Kau jamah setiap tangan yang terangkat, setiap tangan yang taruhkan di dada mereka Tuhan, di rumah, di tempat masing-masing. Dalam nama Yesus, kembalikan kasih mula-mula, kasih yang mencari hidup anak-anak-Mu. Tuhan, Hamba berdoa, ingatkan setiap anak-Mu yang mengangkat tangan akan saudara mereka, akan orang tua mereka, akan teman mereka, akan famili mereka yang belum di dalam Tuhan. Biar api penginjilan itu tidak berhenti di masa pandemi ini, tetapi kami terus mengabarkan Injil Tuhan. Dan Tuhan ajar kami untuk hidup dalam pertobatan sejati seperti Zakeus. Tuhan, ampuni kami kalau dengan segala keberadaan kami pernah berlaku tidak jujur dan tidak tulus di hadapan Tuhan. Tapi kami mau belajar seperti Zakeus yang jujur bertobat, yang sejati di hadapan. Terimalah doa kami ya Tuhan. Jamah kami hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Hosana bagi Allah di tempat maha tinggi. Amin.